Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari 1 Samuel pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, saudara, kita akan menjelajahi 1 dan 2 Samuel, saudara. Yang mungkin selama ini saudara hanya membacanya sepenggal dan sepenggal dan sepenggal. Tetapi kita akan melihat melalui renungan kita sehari-hari kita, belajar dari kitab 1 dan 2 Samuel. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Zofim, dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Yusuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang mendiami imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah yang terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga daripadamu, daripada 10 anak laki-laki?" Akhirnya kita sampai ke 1 Samuel. Setelah kita belajar Hakim-Hakim, Rut, lalu 1 Samuel, 2 Samuel, sampai kitab Wahyu. Jadi saudara yang mungkin ketinggalan di Hakim-Hakim, silakan saudara bisa ngeliat-lihat video saya dari Hakim-Hakim, lalu kemudian masuk sampai ke Rut, dan akhirnya kita tiba di 1 Samuel. Jadi saudara sekalian, kalau ini kita bedah saudara, satu Alkitab itu kayaknya sepanjang tahun ya, sepanjang nggak tahu berapa tahun saudara. Saya nggak tahu ini akan menjadi berapa tahun gitu ya, mungkin sampai bertahun-tahun saudara sekalian, tapi tidak apa-apa. Kita akan melihat Alkitab pelan-pelan. Yang penting kita paham. Lalu yang penting utamanya kita mendapatkan pesan firman Tuhan bagi kita pribadi masing-masing, dan kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, oleh karena itu kita tetap setia kepada Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, saya meyakini ketika saudara dan saya sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, maka hidup kita akan mengalami perubahan. Sadar tidak sadar. Nah, saudara, kita masuk ya ke teks kita, yaitu Elkana, ayah daripada Samuel nantinya. Saudara, Elkana adalah satu pria yang bagi saya luar biasa karena dia tetap setia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kenapa permasalahannya apa? Permasalahannya adalah Elkana itu tahu bahwa yang memerintah di situ, imam yang di situ itu adalah Hofni dan Pinehas. Saudara, kalau nanti kita akan baca, Hofni dan Pinehas itu boleh dikatakan mengkorupsi bagian-bagian dari persembahan Tuhan. Bahkan sangat amat mengkorupsinya. Begitu. Eli juga termasuk bagiannya. Saudara bisa kebayang ketika kita akan mempersembahkan uang kita kepada Tuhan, kepada gereja, saudara. Dan kita tahu bahwa ketika kita mempersembahkan persembahan ini, kita tahu bahwa itu nanti dikelolanya dengan korupsi. Apakah kita akan dengan setia tetap datang mempersembahkan? Saudara, Elkana dan juga jemaat yang lainnya, saya meyakini tahu bagaimana sifat dan karakter daripada Hofni dan Pinehas yang mengkorupsi persembahan itu. Tetapi Elkana tetap dengan setia dari tahun ke tahun dia mempersembahkan korbannya kepada Tuhan. Karena apa? Ketika dia mempersembahkan, itu mempersembahkannya kepada Tuhan, bukan kepada nabinya, kepada imamnya, begitu ya. Nah saudara, kalau kita juga memberikan persembahan kita kepada Tuhan, ingat baik-baik, kita persembahkan kepada Tuhan, bukan kepada majelisnya, misalnya penatuannya dan lain sebagainya, bukan. Tetapi kita mempersembahkannya hati kita, pikiran kita untuk Tuhan. Ini satu integritas menurut saya luar biasa. Yang kedua, saudara sekalian, walaupun memang secara tradisi Elkana bisa mengambil 2 istrinya, begitu 2 istri ya, karena Hana telah ditutup kandungannya oleh Tuhan.
Namun Elkanah berusaha sebaik-baik mungkin untuk tetap adil, tanda petik gitu ya saudara, adil. Saudara, ini jangan dipandang jadi persetujuan poligami begitu. Jadi kita bisa menikah misalnya 2, 3, 4, 5 istri karena istri kita tidak bisa mengandung, lalu dinikahkan kita menikah dengan yang lain. Oh, nggak begitu saudara. Ini karena masih konsep dalam artian konsep dosa. Maka saya boleh katakan mereka mengambil istri-istri yang lainnya. Padahal kalau mereka benar-benar tahu konsepnya Tuhan hanya monogami. Oke, kita singkirkan satu topik itu saudara, nanti kapan-kapan kita bisa bahas begitu ya. Nah, walaupun Elkanah memiliki 2 istri karena Hananya tidak bisa mengandung, lalu kemudian dia mengambil Penina. Nah, Penina ini memiliki anak. Dan setiap tahun juga kalau Elkanah mempersembahkan korban, maka dibagi-bagi. Dan yang paling menyakitkan, Hana itu mendapat satu bagian kecil, tetapi lebih menyakitkan lagi, Penina selalu menghina, selalu membuli, mungkin gitu ya, membuli si Hana karena tidak memiliki anak, tidak bisa memiliki anak. Tetapi Elkanah tetap menghibur Hana. Saudara sekalian, kita bisa melihat di sini saudara, bahwa seorang Elkanah yang memang mempersembahkan korban kepada Tuhan dengan setulus hatinya. Yang kedua adalah dia seorang suami yang sangat baik, seorang suami yang berusaha adil, tanda petik, tetap mengasihi Hana walaupun Hana itu tidak bisa memiliki keturunan. Tapi dia tetap mengasihi Hana. Apa koneksinya dengan kehidupan kita? Yang pertama, jika kita memberikan persembahan, berikan persembahan itu kepada Tuhan. Jangan kita memiliki satu konsep pemikiran yang aneh-aneh, saudara. Mungkin saudara mengatakan, loh, kalau kita sudah tahu imamnya korupsi, majelisnya korupsi, hamba Tuhannya korupsi misalnya, masa kita kasih juga persembahan? Nah, tetap kita kasih persembahan, saudara. Mungkin ke tempat yang lain begitu, saudara ya. Kalau saudara masih punya pilihan. Tetapi yang jelas, saudara, yang saya ingin tekankan di sini adalah secara intinya, secara dasarnya, bahwa ketika kita memberikan persembahan, itu tulus hanya untuk Tuhan. Seperti Elkanah. Bahkan Elkanah itu memiliki satu rintangan yang sangat besar, bahwa dia tahu imamnya itu korupsi, tetapi dia tetap memberikan persembahan untuk Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, bahwa Elkanah tetap mengasihi Hana walaupun dia tidak memiliki anak. Saudara, ini konsep anak ini sangat bisa menghancurkan rumah tangga. Saya sedikit ambil kesaksian buat saya sendiri, saudara, bahwa ketika saya mendapatkan anak saya yang pertama, itu saya menanti-nantikan hampir 5 tahun, saudara. Dan memang benar, saudara, ketika menanti-nantikan sekian tahun, mungkin ada yang sampai 10-20 tahun, tidak kunjung tibalah si buah hati itu, maka memang rusaklah rumah tangga itu. Tetapi kalau hidup kita tetap terkoneksi dengan Tuhan, percayalah saudara, tidak akan rusak rumah tangga kita. Ini bagi teman-teman pemuda remaja juga sama ya, bahwa ketika engkau menikah nanti suatu saat, ketika engkau membangun rumah tangga, hidupmu harus terkoneksi dengan Tuhan. Sehingga ada atau tidak ada anak itu bukan yang utama dalam kehidupan pernikahan. Tetapi kehidupan pernikahan yang utama adalah mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui pasangan hidup kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, tetaplah hidup kita terkoneksi dengan Tuhan. Hari ini saudara dan saya ingin melakukan apapun, tetaplah terkoneksi dengan Tuhan. Karena ketika kita sudah tidak terkoneksi dengan Tuhan, saya agak khawatir akhirnya kita memiliki kehidupan yang melenceng. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.